Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Anggit. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Anggit akan menjelaskan materi tentang pengelompokan tumbuhan. Langsung saja kita saksikan check it out. Teman-teman, tahukah kamu banyak beraneka ragam tanaman yang tumbuh di sekitar kita? Contohnya, ada kelapa, ada pohon mangga, ada pohon pisang, pohon jeruk, bahkan teratai. Dan ternyata tanaman-tanaman tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan akarnya, bentuk batangnya, tulang daunnya, bahkan tempat hidupnya. Langsung saja kita bahas yang pertama. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan akar. Akar merupakan salah satu bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menahan tanaman agar dapat berdiri tegak, kemudian sebagai alat untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah. Akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang biasa terdapat pada tanaman yang memiliki satu akar utama yang besar yang kemudian ditumbuhi cabang-cabang akar lainnya. Akar serabut adalah sejumlah akar yang tumbuh atau terdapat pada pangkal tumbuhan yang besar dan panjangnya hampir sama. Berikut contoh tanaman dari akar tunggang, yaitu jeruk, durian, bakau, pandan, jambu, pohon asam, dan lainnya. Contoh dari akar serabut yaitu pohon kelapa, pepaya, bawang, pinang, padi, jagung, tebu, dan lainnya. Lanjut, pengelompokan berdasarkan tulang daun. Yang pertama, ada tanaman yang memiliki daun melengkung, selanjutnya daun sejajar, kemudian tanaman yang memiliki daun membentuk jari, dan yang terakhir, daun bentuk menyirip. Contoh tanaman yang memiliki daun melengkung yang pertama, daun sirih, daun genjer, daun gadung. Selanjutnya, tanaman yang memiliki daun sejajar yaitu padi, daun jagung, rumput, dan tebu. Selanjutnya, tanaman yang memiliki daun menjari yaitu ada daun singkong, daun pepaya, daun jarak, dan daun kapas. Terakhir, tanaman yang memiliki daun menyirip yaitu jambu, nangka, rambutan, dan jambu biji. Lanjut, pengelompokan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Kalian sudah mengetahui bahwa ada tanaman yang hidup di darat maupun di air. Tumbuhan yang hidup di darat, pasti kalian sudah mengetahui banyak sekali tumbuhan yang hidup di darat. Contohnya ada jati, kaktus, rambutan, singkong, cendana, dan masih banyak lainnya. Kemudian lanjut ke tanaman yang hidup di air. Contohnya ada teratai, cengkondok, anubias, Amazon sword, dan masih banyak lainnya. Terakhir, tanaman yang hidup menempel di tumbuhan lain ataupun di media lainnya. Contohnya ada anggrek, paku-pakuan, jamur, benalu, dan lainnya. Pengelompokan selanjutnya yaitu pengelompokan berdasarkan keping bijinya. Terdapat dua jenis yaitu tanaman dikotil dan tanaman monokotil. Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki dua buah keping biji yang pada tahap perkecambahan keping bijinya akan membelah menjadi dua daun lembaga. Perhatikan gambarnya. Proses pertumbuhan biji menjadi tercambah pada tanaman dikotil. Lanjut, tanaman monokotil adalah kelompok tumbuhan berkeping biji tunggal dan hanya memiliki satu daun lembaga. Perhatikan,
menggambar proses pertumbuhan biji menjadi kecambah pada tanaman monokotil. Berikut contoh tanaman monokotil: padi, jagung, bambu, rumput, tebu, gandum, kunyit, jahe, dan lengkuas. Contoh tanaman dikotil: pertama, bunga matahari, jambu biji, kedelai, mangga, cabai, kentang, terong, tomat, dan bunga dahlia. Pengelompokan berdasarkan batangnya dibagi menjadi dua, yaitu tanaman berkambium dan tanaman yang tidak berkambium. Teman-teman, perhatikan bagian yang tanduk lingkari merah pada batang kayu. Baik, sekarang kita akan membedakan mana batang yang berkambium dan tidak berkambium. Batang yang berkambium bisa kalian lihat pada gambar bahwa jaringan pengangkutnya, xilem dan floem, tersusun rapi di antara garis kambium. Contoh dari tanaman yang berkambium adalah matahari, jambu biji, kedelai, mangga, dan apel. Untuk tanaman yang tidak berkambium, biasanya jaringan pengangkutnya, xilem dan floem, tersusun tidak rapi. Bisa kalian lihat pada gambar, mereka menyebar di berbagai bagian batang. Contoh dari tanaman yang tidak berkambium yaitu padi, jagung, bambu, rumput, dan tebu. Baik teman-teman, sekarang Pak Git akan menyampaikan tugasnya. Tugasnya itu adalah membuat mind map tentang pengelompokan tumbuhan. Hal yang pertama kalian lakukan adalah siapkan kertas HVS, kemudian lanjut kalian gambar bagian border pinggirannya, terserah kalian mau gambar apa saja. Selanjutnya jangan lupa diberi identitas seperti nama. Lanjut, kemudian kita buat mind mapnya. Contohnya seperti ini. Oke, kita jangan lupa beri judul pengelompokan tumbuhan. Kemudian kami contohkan satu bagian, yaitu pengelompokan berdasarkan akar. Akar dibagi menjadi dua, yaitu tunggang dan serabut. Jangan lupa beri contoh tanamannya pada setiap bagian. Jika kalian sudah selesai membuatnya, jangan lupa di warna hias bagus mungkin, kemudian di-upload di share kalian. Semoga kalian paham dengan tugas yang Pak Git berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.